Oke, baik pemirsa, kembali lagi di Special Talk Show di siang hari ini bersama saya Agustiada dan juga Bapak Dr. EMK Alidar SAG MHUM selaku Kepala Dinas Syariat Islam Aceh dan juga Bapak Zarul Fajri SAG MH selaku Kepala Biro Keistimewaan dan Kesra Setda Aceh. Ya, pemirsa, di segmen kedua kami sudah menanti telepon dan juga pertanyaan terbaik dari Anda. Silakan langsung menelpon di 0812 79 40 7106. Silakan, kami menunggu pertanyaan terbaik ini terkait tanggung jawab pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Mungkin juga Anda punya masalah dengan penerapan syariat Islam di Aceh, juga punya saran mungkin, masukan dan juga pengalaman yang tidak mengenakan mungkin saja. Silakan langsung ditanyakan kepada kedua narasumber saya di siang hari ini. Ya, Pak Zarul. Ya. Ini pemerintah katanya sudah benar-benar mendukung penuh untuk pelaksanaan syariat Islam di Aceh sendiri. Nah, kita melihat banyak sekali perubahan di Aceh, di mana kita melihat dari pergaulannya sendiri, ada jam-jam yang memang harus dibatasi untuk pergaulan perempuan, begitu ya Pak ya. Nah, kalau untuk pemerintah saat ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung pelaksanaan syariat Islam di Aceh seperti apa Pak? Ya, kita di pemerintah Aceh dalam hal ini, dalam hal bicara tanggung jawab pelaksanaan syariat Islam, maka kita terus mendorong, mengisi dan mengawasi supaya masyarakat kita terus dalam bingkai pelaksanaan syariat Islam dan terhindar dari maksiat-maksiat. Katakanlah misalnya setiap hari-hari besar Islam itu pemerintah kita mengeluarkan surat edaran, surat himbauan, baik himbauan dalam bentuk seruan bersama Forkompimda misalnya untuk Ramadan. Itu supaya masyarakat kita di bulan suci Ramadan ini memenuhi tempat-tempat ibadah, melaksanakan aktivitas ibadah dengan baik, kemudian menghindari tempat-tempat yang diperkirakan melalaikan diri, kemudian terhindar dari keagamaan. Kemudian juga bagi pengusaha, kita juga mengeluarkan himbauan supaya mereka tidak melakukan menjual makanan siap saji misalnya sebelum pukul 16 sore misalnya. Itu juga kita keluarkan. Kemudian juga dalam hal di internal aparatur sendiri, itu kita juga sudah mengeluarkan himbauan supaya setiap waktu menjelang salat, menjelang malam hari dan sebagainya, itu menghentikan semua aktivitasnya. Ya, jadi walaupun ada masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan, maka kita ajak sama-sama ke tempat ibadah. Jadi betul-betul dia menghentikan, suasana Islami itu harus teraplikasi di dalam kebiasaan sendiri. Demikian juga misalnya ketika masyarakat luar yang datang ke Aceh misalnya, kita kerjasama koordinasi dengan berbagai instansi, Garuda, penerbangan dan sebagainya, travel, begitu ya, Pak, travel, ya? Maka tolong hargai, hormati kekhususan Aceh di bidang syariat dengan berpakaian yang walaupun tidak secara ini tapi yang sopan, yang tidak membuka aurat dan lain-lain. Jadi saya pikir ini upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah supaya masyarakat Aceh ini terus dalam bingkai betul-betul syariat, tidak keluar dalam koridor yang ada sehingga tidak punya celah untuk melaksanakan hal-hal yang berbau maksiat. Ya, ya, betul. Nah juga memang bahkan non Muslim pun yang ada di Banda Aceh sendiri juga ikut ya Pak ikut, ya, untuk mematuhi dan juga mereka tenggang rasanya ada. Ya. Nah bahkan juga non Muslim ini kalau juga berjualan menghormati di jam 4 sore ya Pak ya, sudah boleh berjualan, apalagi ini belum puasa nih Pak ya. Nah mungkin pernah punya pengalaman yang menarik Pak selama Bapak menjabat sebagai Kepala Biro Keistimewaan dan juga Kesra Setda Aceh Pak? Ya, selama ini ketika kita melakukan kunjungan ke daerah-daerah ini yang sangat menarik bahwa kita juga di samping pemerintah Provinsi Aceh ini, tapi kabupaten kota juga kita lihat juga begitu antusias menerjemahkan arahan keinginan dari regulasi yang ada ini dalam bentuk berbagai kebijakan-kebijakan daerah itu sendiri. Itu saya pikir menarik karena tanggung jawab syariat Islam seperti kita sampaikan itu bukan hanya di tingkat level gubernur, tingkat pemerintah provinsi, tapi kabupaten kota. Kemudian juga
di kampung-kampung melalui resam yang ada itu juga sangat mendukung. Sehingga ketika misalnya ada yang celah melakukan syariat itu sudah dibentuklah katakan sejenis muhtasib kampung, yang memang muhtasib ini tugasnya mengawasi pelaksanaan syariat Islam dan mengawasi adanya pelanggaran-pelanggaran syariat itu sendiri. Jadi saya pikir ini sudah sangat saling sinergi dari berbagai hal saya pikir. Baik, nah Pak Alidar, kalau di perbatasan antara Aceh dengan provinsi yang lain nih Pak, kita melihat masih ada hal-hal yang berbau negatif ini masuk Pak. Apakah itu dengan cara memurtadkan masyarakat Aceh Pak? Ini bagaimana dari Bapaknya sendiri tanggapannya? Oke, baik. Di wilayah perbatasan memang mungkin tidak sama kondisinya dengan seperti apa yang kita lihat di Banda Aceh. Di sana mungkin agak lebih berat lah, karena kita berhadapan juga langsung dengan masyarakat kita yang bukan Islam semuanya. Nah, bahkan di sana juga mungkin seperti disampaikan tadi ada misionaris yang datang mengganggu akhlak atau akidah masyarakat Muslim. Nah, oleh karena itu Dinas Syariat Islam sebenarnya sudah menempatkan 200 orang dai kita di perbatasan. Nah, mereka inilah yang kemudian menjadi benteng bagi akidah, bagi akhlak, bagi ibadah, persoalan ibadah umat Islam yang ada di sana. Jadi kita memang khawatir, kita memang sedikit harus waspada lebih kalau di daerah perbatasan. Nah, tapi kami yakin dai-dai kami yang kami tempatkan, yang dai-dai kita di syariat yang kita tempatkan di daerah itu sudah bekerja maksimal. Dan sampai sejauh ini kalau kita lihat lebih banyak yang non-Muslim itu yang kemudian menjadi Islam. Karena teman-teman kita ini bekerja siang malam selalu melayani masyarakat. Mereka menjadi toladan dari sahabat-sahabat yang non-Muslim, sehingga mereka sendiri tertarik untuk menjadi Muslim. Dan itu lebih banyak. Kalau yang murtad itu jarang saya dengar. Memang dulu pernah saya ke Singkil, ke daerah Danau Pari sana, ada dai kita di sana menyampaikan bahwa ada kemudian yang dari saudara kita dari Sumatera Utara yang kemudian menikahi perempuan Muslim di kita, lalu kemudian dimurtadkan, tapi terakhir bisa diislamkan balik dan berikut dengan suaminya itu. Nah, jadi memang tantangannya lebih berat, tapi kita yakin bahwa dengan dukungan masyarakat, dengan dukungan pemerintah, semua hal ini bisa kita atasi. Ya, ini juga masih menjadi tanggung jawab bersama ya Pak ya, selain juga dai yang sudah ditugaskan sebanyak 200 kurang 200 dai di berbagai perbatasan yang ada di Aceh dan juga dengan provinsi yang lainnya. Ya, ada pertanyaan, silakan pemirsa, kami masih menunggu. Nah, terkait dengan peran ulama nih Pak, di mana kita berbicara di Aceh, apapun itu yang berhubungan dengan syariat Islam, dengan keislaman dan juga adat istiadat, bahkan ini kita melibatkan ulama juga. Nah, untuk di Aceh sendiri ulama nih sangat diagung-agungkan Pak. Bagaimana pendapat dari mungkin masyarakat saat ini melihat ulama sepertinya turun langsung ya ke kota untuk penerapan syariat Islam ini Pak? Ya. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa pelaksanaan syariat Islam ini bukan hanya tugas pemerintah, tugas ulama, baik ulama-ulama struktural yang ada dalam pemerintah, di pemerintahan misalnya MPU dan seterusnya, juga ulama-ulama fungsional yang ada di dalam masyarakat. Nah, semua ulama ini saling bahu-membahu karena ini tanggung jawab semua. Meskipun ulama itu tidak terlibat di pemerintahan, tapi dia punya kewajiban untuk menghimbau masyarakat, mengajak masyarakat kepada berbuat baik. Dan itulah dakwah kita yang dilakukan. Jadi ulama ini panutan. Ulama adalah panutan. Jadi apapun yang disampaikan ulama, masyarakat akan lebih mudah ikut. Mungkin kalau kepala dinas syariat Islam atau kepala biro yang menyampaikan kepada masyarakat itu agak susah diikuti itu. Nah, tapi kalau ulama yang menyampaikan, abu-abu yang menyampaikan, itu insya Allah segera diikuti. Makanya dukungan ulama terhadap penerapan syariat Islam ini tidak akan hilang, dan itu akan terus ditingkatkan oleh ulama-ulama kita, sehingga peran-peran pemerintah juga bisa tanggung jawab pemerintah bisa lebih ringan dengan hadirnya ulama yang membackup di belakang. Nah, bahkan di hal-hal tertentu ulama yang di depan. Nah, karena syariat Islam ini memang anutannya ulama.
panutannya ulama. Iya. Ya memang dari kesehariannya juga kita sudah dekat sekali, kental sekali dengan syariat Islam ya Pak Iya. ya. Bahkan juga ada beberapa ulama, salah satunya adalah ulama Ustadz Abdul Somad ya, Iya. di mana beliau lebih nyaman berdakwah di Aceh ketimbang dengan provinsi yang lainnya, di mana beliau di mana-mana ini dilarang untuk mendakwah ya, tapi hanya di Aceh beliau diterima dengan tangan terbuka dan ini luar biasa sekali. Pak, dengan Pak Zahrul, kita melihat ini menjadi poin penting untuk pariwisata juga ya Pak ya, di mana keistimewaan yang ada di Aceh sendiri, bahkan dari negara tetangga juga seperti Malaysia, Singapura, Kuala Lumpur dan segala macamnya, mereka menjadikan Aceh ini, Banda Aceh menjadi satu-satunya tempat yang harus dikunjungi. Nah, dengan syariat Islamnya sendiri, reaksi yang mereka lihat dari awal mereka menginjakkan kaki di airport sampai melihat dengan masyarakatnya sendiri, bagaimana Pak? Ya, saya pikir ini memang ada suatu hal yang keterharuan bagi mereka, karena tidak seperti yang mereka bayangkan di luar. Seakan-akan ketika turis datang ke sini ada rasa was-was bahwa di Aceh nanti akan ini karena dengan pembelakuan syariat Islam dan sebagainya. Tetapi kenyataan ketika sudah berada di Aceh dengan konsep kita wisata halalnya, baik makanannya, kemudian tempat-tempat yang saat ini semua, jadi saya pikir tidak ada kendala. Asal yang bersangkutan tidak melakukan kemaksiatan. Jadi saya pikir tidak masalah. Tidak masalah. Tanggapannya Pak? Baik, seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Biro tadi, bahwa syariat Islam ini sebenarnya menjadi tujuan wisata juga kita Aceh ini. Jadi pelaksanaan syariat Islam di Aceh ini menarik bagi dunia luar. Misalnya yang banyak datang itu dari Singapura, dari Thailand, dari Brunei bahkan, dari Singapura datang ke kita. Nah, kalau ke Aceh ini rata-rata mereka datang ke Dinas Syariat. Nah, 2 hari yang lalu mereka datang, bahkan mereka merasa iri. Mengapa di Aceh ini bisa dilakukan syariat Islam? Mengapa di kami di Malaysia, di Selangor tidak bisa? Mengapa kami di Terengganu satu yang dicambuk sudah heboh? Nah, mengapa di Aceh ini bisa? Ratusan dicambuk, nggak ada heboh, karena masyarakat kita menerima hukum Islam itu dengan baik dan tidak ada pertentangan dengan hukum nasional. Nah, bagi teman-teman di sana itu merasa iri dia dengan Aceh ini, karena hukum nasional Malaysia tidak memberikan kewenangan kepada negeri-negeri itu. Padahal mereka juga kental sekali keislamannya. Kelantan misalnya, sangat kental keislamannya. Tetapi mereka tidak diberikan kewenangan untuk menerapkan hukum Islam. Itulah yang menyebabkan mereka iri. Nah, ketika datang ke kita selalu mereka itu merasa negeri kami tidak sebaik Aceh, tidak sebagus Aceh dalam penerapan hukum Islam. Nah, ketika mereka pulang kita memberikan oleh-oleh nanti kanun kita, dan mereka pelajari itu menjadi studi banding, dan kita menyarankan mungkin suatu saat Malaysia juga akan bisa, negeri-negeri Malaysia akan sama dengan Aceh, mudah-mudahan, tapi itu tentu butuh perjuangan, perjuangan politik dan lain sebagainya. Setidaknya Aceh sudah berusaha. Iya, Aceh sudah berusaha dan mereka banyak mempelajari apa yang kita lakukan di Aceh. Nah, yang terjadi di Aceh ini membuat mereka iri. Mengapa ini tidak bisa kami lakukan di tempat kami? Baik. Nah, inilah adalah keistimewaan yang ada di Aceh, dan ini saya bangga sekali menjadi warga Aceh juga. Dan saya masih ke Pak Alidar, Pak, terkait dengan penerapan syariat Islam nih Pak. Kita melihat beberapa waktu ini sempat viral juga di Brunei Darussalam ya, di mana penerapan syariat Islamnya ada yang mengatakan ini tegas sekali, kejam, dan ini juga lebih baik sekali. Beri saya satu alasan mengapa Indonesia tidak bisa seperti Brunei Darussalam, Pak. Iya. Baik, ini kan penerapan hukum ini kan beda tempat, beda karakter sosial masyarakat, beda sarana prasarana, struktur infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, mengapa Brunei Darussalam mungkin sudah menerapkan? Saya mendengarnya masih wacana juga itu. Betul. Masih wacana, belum kepada potong tangan, belum kepada rajam, belum. Itu masih wacana. Nah, walaupun mungkin sudah tertuang dalam kanun atau peraturan negara mereka, tapi belum dilaksanakan. Nah, mungkin mereka sudah lebih siap dari kita. Nah, kita kan masih dengan kanun yang ada saja, seperti kita sampaikan tadi, kanun yang ada ini pun masih belum beres, masih perlu ada pembenahan. Nah, kita berharap suatu saat kita akan melangkah lebih jauh, sehingga memang semua hukum Islam itu kita harapkan bisa tegak di bumi Aceh. Kita bisa bangga, selalu saya sampaikan, walaupun itu mungkin rujukannya ada yang meragukan. Saya menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang datang dari Malaysia bahwa Aceh ini dulu pernah jaya pada masa Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda itu memancung anaknya sendiri. Murah pupuk dipancung sendiri oleh beliau karena melakukan kejahatan
perselingkuhan dengan istri Panglima. Artinya itu bukan hal baru di Aceh sebenarnya. Dari dulu bahkan mungkin dulu lebih baik. Nah, jadi kita sekarang ini masyarakat kita sudah berubah lama. Jadi ini kita melakukan perbaikan sedikit demi sedikit, dan kita berharap memang Islam ini akan tegak secara kafah di Aceh. Jadi tidak ada hukum Islam yang tidak bisa diterapkan di Aceh asal kesepakatan kita seluruh masyarakat Aceh, dan itu tidak keluar dari konteks sistem hukum Indonesia, nggak ada masalah. Ya. Nah. Dan jika ada petisi dari masyarakat dan sudah mungkin mereka menandatangani, ini bisa saja disahkan ya Pak ya? Iya, tapi itu kita belum sampai kajiannya ke situ. Kita menerapkan saja yang sudah ada ini, kanun jinayah dan kanun acara jinayah. Ada 10 jarimah di sana, itu dulu kita bereskan dulu. Baik. Jadi setelah tahun 2001-2002 kita sudah membereskan kanun khalwat, khamar dan maisir, ditambah lagi jarimahnya 7 jadi 10. Nah sekarang 10 ini jalan dulu. Nah mudah-mudahan nanti suatu saat ini beres, masuk muamalah, masuk lagi mungkin munakahat. Ini kita juga akan merancang kanun hukum keluarga tahun ini insya Allah dengan DPRA, tahun lalu LKS, nanti tahun depan juga ada kanun dakwah, dan ada kanun politik Islam. Wow. Nah bagaimana politik Islam nanti, jangan maju politik mencerca orang, memfitnah orang. Itu kita sudah rancang juga. Jadi, kita sudah menyusun draftnya. Banyak ya Pak ya, ada 10 banyak, kurang lebihnya ya. Dan ini masih menjadi tugas kita bersama pemirsa. Silakan yang ingin menelpon, mempunyai pertanyaan yang baik, silakan kepada kedua narasumber saya di siang hari ini. Ya, menarik sekali di mana Pak Zarul, ya tadi yang Bapak Alidar sampaikan ini sangat menarik sekali ya Pak ya. Nah, kita berbicara ini di bulan puasa nih Pak, di mana kita melihat mungkin mereka beribadah, ada beberapa oknum yang hanya beribadah di bulan puasa saja. Nah ini menurut Anda bagaimana sebaiknya dilakukan agar ibadah yang kita lakukan ini tidak hanya rutinitas saja? Ya, memang harapan kita bahwa makna esensial dari setiap syariat Islam itu bukan hanya yang lahir saja, tapi kita harapkan lebih didalami apa makna esensial yang diinginkan dari penerapan syariat itu sendiri. Jadi oleh karena itu saya pikir kita dari pemerintah terus ini berupaya. Katakanlah misalnya seperti beberapa hari yang lalu kemarin kita telah mengirimkan tim safari Ramadan kita ke seluruh kabupaten kota. Di situ terlibat para ulama, dai ya, kemudian para penceramah, imam dan juga SKPA terkait seluruhnya untuk menyampaikan bagaimana program kebijakan pemerintah ini supaya dapat diterima dengan baik, kemudian dapat berjalan dengan baik, kemudian dapat dipahami dan diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat tahu bahwa program pemerintah begini, aturan yang ada begini dan sebagainya, sehingga harapan kita masyarakat kita mendapatkan informasi pengetahuan yang sempurna sehingga tidak dalam upaya melakukan berbagai pelanggaran itu ya. Jadi memang datangnya dari hati ya, bukan hanya sekedar ya saja beribadah saja, kesadaran, bukan kesadaran dari masyarakatnya sendiri. Jadi maksudnya keinginan kita masyarakat kita ajak bukan hanya melihat ini perintah dari kebijakan kepala daerah, tetapi lebih kepada azas manfaatnya dari setiap regulasi atau kebijakan yang dibuat itu sendiri. Nah itu yang kita harapkan. Ya. Baik, nah Pak Kadis, di bulan puasa ini Pak, selain tadi himbauan yang dilakukan oleh dinas terkait nih Pak, tentang mungkin mulai berjualan di bawah jam 4 sore ataupun tarawih dan juga toko-toko yang harus tutup. Himbauan apa lagi yang memang ataupun program yang dijalankan di bulan puasa seperti apa Pak? Ya, Dinas Syariat Islam bersinergi dengan Biro Kesra juga melakukan tadi mendukung pelaksanaan safari Ramadan tadi. Dai-dai kita kirim bersama, kita bersama sehingga bisa turun ke seluruh Aceh, dan itu juga diwakili oleh kepala-kepala SKPA di seluruh SKPA di pemerintah Aceh. Mereka ini turun bersama-sama ulama tadi untuk menyerap juga aspirasi dari masyarakat. Apa yang kira-kira bagus bagi masyarakat, nah itu akan ditampung oleh pemerintah Aceh dan bisa dimasukkan ke dalam program untuk pengentasan hal-hal yang dirasa masyarakat masih kurang untuk diperbaiki di masa-masa yang akan datang. Jadi samping mengirim ulama, kepala SKPA juga ikut. Ini kami nanti akan ikut ke Kota Canik, insya Allah hari Senin berangkat. Itu sambil menyerap aspirasi dari masyarakat. Nah selain itu Dinas Syariat Islam sendiri dalam bulan puasa ini juga melakukan pelatihan takmir masjid
di Kabupaten Gayolwes. Ini simultan ini, sambil berangkat ke Kota Chanai kami akan singgah di Gayolwes untuk melakukan pelatihan takmir masjid, dan kemarin sudah dilakukan di Takengon oleh teman-teman di bidang peribadatan. Nah, hal-hal lain yang kegiatan kita dalam ini juga termasuk dalam pengawasan pelaksanaan syariat Islam. Kita akan menurunkan aparatur hukum di Aceh, dari mahkamah, dari kejaksaan, dari kepolisian, dari dinas syariat untuk turun ke beberapa daerah untuk melihat bagaimana pelaksanaan hukum jinayat di bawah. Berapa kasus yang masuk, berapa kasus yang keluar, berapa yang kemudian didapat solusinya, bagaimana eksekusi dan lain sebagainya. Itu juga kita akan turun dalam bulan Ramadan ini. Ada banyak hal yang dilakukan oleh dinas syariat. Memang tidak semuanya bertumpuk di bulan Ramadan, tapi sebelum Ramadan dan setelah Ramadan nanti semuanya dalam rangka pembinaan masyarakat. Kita juga melakukan pembinaan terhadap anak-anak sekolah, terhadap guru-guru pendidikan agama di sekolah yang kita buat pelatihan sehingga mereka bisa memberikan materi-materi yang diajarkan itu berikut modulnya disampaikan kepada murid-murid di sekolah. Baik, tambahannya Pak. Ya, mungkin saya tambah bahwa di samping yang telah disampaikan oleh Pak Kadis, kita juga pemerintah, Pak Gubernur telah menghimbau kepada para pengusaha, pedagang supaya ya pertama tidak melakukan penimbunan makanan-makanan pokok sembako. Nah, bahwa itu makanan pokok pemerintah menjamin ketersediaan sampai dengan Idul Fitri. Jadi tidak perlu pengusaha dan pelaku bisnis usaha ini menimbun sehingga mengakibatkan nanti terjadi kenaikan harga yang meresahkan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa itu sendiri. Di samping itu juga kita menghimbau pengusaha, masyarakat agar makanan yang diperjualbelikan dalam bulan suci Ramadan ini betul-betul menjaga kualitas, kemudian higiennya, kehalalannya, kemudian tidak kadaluarsa dan sebagainya. Bahkan mungkin nanti kita sudah wacanakan dengan Balai POM untuk melakukan pengawasan, melihat, melakukan sosialisasi. Mudah-mudahan tidak ada makanan-makanan yang mengakibatkan mendapat kerugian bagi konsumen masyarakat kita sendiri. Jadi kita terus berupaya, mudah-mudahan semua leading ini bahu-membahu untuk bagaimana mensukseskan pelaksanaan syariat, khususnya ibadah rangkaian puasa, baik siang harinya, malamnya, tarawih, supaya tidak terganggu betul-betul kenyamanan. Dan di samping itu kita juga sudah sampaikan baik melalui himbauan maupun melalui arahan kepada tim Safari Ramadan supaya juga menyampaikan bahwa mari kita Aceh ini istilahnya meningkatkan upaya peredaran makanan produk lokal. Nah, jadi makanan produk lokal ini karena selama ini kita sudah sangat terbukti bahwa produk lokal itu lebih sehat, lebih halal, lebih higien bila dibandingkan dengan banyak makanan-makanan yang masuk pabrikan dari luar yang kadang-kadang segi kesehatannya bisa membuat timbul berbagai keluhan dan penyakit. Dan di samping itu juga dengan kita menggalakkan produk lokal ini sehingga masyarakat kita yang pengusaha bisnis ini supaya lebih bangkit, lebih bangkit. Karena selama ini kan kita pengusaha-pengusaha lokal kurang karena mungkin berbagai hal. Jadi kita menghimbau supaya masyarakat lebih mencintai produk lokal yang lebih terjamin daripada kita mengkonsumsi produk-produk luar yang itu juga membawa efek ekonomi keluar. Di samping itu juga tidak terjamin kesehatan, kehalalan dan lain-lain. Ya, dan juga nih beberapa waktu yang lalu nih Pak Zarul, di mana saya berbincang dengan satu pengusaha muda ya. Beliau mengatakan bahwasanya pengusaha muda yang ada di Aceh ini terkendala dengan modal
Ya, dan mereka sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah juga untuk dari segi permodalan juga. Ini juga mungkin bisa menjadi PR juga ya Pak ya. Ya. Ya, dan tadi berbicara Pak Kadis tentang program pendeknya di Safari Ramadan ya Pak ya. Iya. Nah, kalau untuk pilot projectnya dalam rentang 1 tahun ini bagaimana Pak? Kita ada beberapa kegiatan yang tahun ini menjadi kegiatan yang prioritas lah. Yang pertama kita akan melakukan juga pendataan masjid seluruh Aceh. Kita sampai hari ini belum punya data yang konkret tentang berapa rumah ibadah yang ada di Aceh. Nah, pendataan sebelumnya itu terakhir dilakukan 2019, tetapi kemudian kan masjid rumah ibadah ini terus berkembang. Dan pendataan sebelumnya itu tidak komprehensif. Nah, kita lakukan yang kali ini mudah-mudahan bisa lebih komprehensif dan kita memakai sistem yang difasilitasi oleh Dinas Info Aceh, yang di sana ada web sendiri, langsung nanti di tempat masjid itu ada, langsung dari situ diinput datanya sehingga semua masjid ini bisa terdata dengan baik, sampai dari mana tanahnya wakaf, misalnya berapa harta yang dikelola oleh masjid, semuanya nanti akan ada, siapa imamnya, apa fasilitas masjid, berapa saf solat di masjid itu. Mudah-mudahan ini kita bisa lakukan tahun ini. Ini memang program yang prioritas untuk tahun ini dan kita berharap bisa kita lakukan dengan baik. Dari rencana setelah Ramadan ini kita akan memulai launching untuk melakukan kegiatan awal pendataan di Banda Aceh. Di Banda Aceh dulu untuk masjid-masjid yang ada di Banda Aceh. Manfaat dan juga keuntungannya untuk pendataan masjid ini seperti ya, apa? nanti akan terlihat. Nanti ada masjid-masjid yang sudah mapan, ada masjid-masjid yang belum mapan. Masjid yang sudah mapan itu seharusnya bisa membina masjid-masjid yang belum mapan. Masjid yang sudah kelebihan sedekahnya harusnya bisa diberikan kepada masjid-masjid yang lebih masih minimalis lah. Nah, kemudian pemerintah juga bisa melihat nanti kira-kira kalau memang harus dibantu, masjid mana mau dibantu dan apa yang harus dibantu. Nah, jadi sudah tahu jelas apa kebutuhan, apa yang dibutuhkan oleh rumah ibadah itu. Jadi bukan hanya asal minta lalu kasih, kadang-kadang itu nggak perlu, yang perlu yang lain. Nah, sehingga nanti suatu saat pemerintah punya database itu, pemerintah akan membantu betul-betul tepat sasaran. Kemana yang diapa? Jangan nanti dibantu oleh pemerintah, saf solatnya nggak ada, masjidnya udah bagus, musolanya udah bagus, tapi orang salatnya nggak ada. Jadi salah sasaran. Iya, salah sasaran. Harusnya dilihat dulu berapa jamaahnya, apa keperluan jamaah itu. Nah, itulah yang dibantu oleh pemerintah. Mudah-mudahan data yang kita ambil tahun ini bisa lebih mencerminkan bantuan atau apapun namanya nanti ke tepat sasaran. Nah, selain itu ada satu lagi, kita juga akan melakukan pendataan atau survei tentang angka melek Al-Quran di Aceh. Nah, itu juga kita akan lakukan. Insya Allah dalam PBA perubahan ini kita akan coba masukkan bekerjasama dengan Pusat Statistik Badan Statistik Aceh untuk melakukan survei tentang angka melek Al-Quran di Aceh. Kita selama ini agak terenyuh, agak malu karena ada yang menyatakan bahwa misalnya caleg-caleg kita ketika dites Al-Quran banyak yang nggak lolos. Nah, kan gitu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Dinas Syariat Islam untuk itu? Nah, adik-adik kita mahasiswa ketika masuk UIN Naraniri misalnya, masuk Syah Kuala dites Al-Quran. Nah, ketika dites itu sekian persennya nggak lulus. Nah, berarti ada sesuatu yang dianggap masih kurang peran kita di sana. Mudah-mudahan dengan data yang bagus kita akan bisa menyelesaikan persoalan itu dengan lebih baik. Baik, Pak Zarul, saya tahu Anda ingin menambahkan, tapi kita tahan dulu ya Pak Zarul ya. Kami akan segera kembali di segmen terakhir.